pertama adalah satu, media sosial itu bagaimana bisa digunakan untuk komunikasi dan mewujudkan transparansi. Yang kedua, bagaimana tantangan mengelola media sosial sekarang dan mengaktualisasi kecakapan mengelola media sosial sekarang. Bagi kepentingan kita sebagai pengelola di unit kerja itu bisa digunakan untuk tujuan menurut saya, yaitu untuk membangun komunikasi sekaligus untuk membangun atau mewujudkan transparansi publik ya. Bapak dan Ibu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di situ diamanahkan kepada kita sebagai pengelola badan publik untuk menyediakan informasi secara mudah, murah, dan cepat. Ya, itu amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang teknisnya nanti diatur oleh Peraturan Komisi Informasi. Badan publik termasuk perguruan tinggi negeri wajib memberikan layanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah media sosial. Media lainnya adalah media website, majalah, buletin, dan berbagai media lain yang mungkin digunakan. Nah, Bapak dan Ibu, saya pengen mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dengan atau setidaknya mendalami kembali ya dua tipe informasi yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Yang pertama adalah informasi publik terbuka. Ini adalah semua jenis informasi yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat ya. Yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Ini jenis informasi yang karena sifat dan kerahasiaannya dikelola secara ketat dan terbatas. Jadi terminologi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu membagi informasi itu menjadi dua, yaitu informasi publik yang sifatnya terbuka. Silahkan monggo siapapun yang perlu mengakses, kami sediakan dengan seluas-luasnya. Yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Ini beberapa jenis informasi yang untuk kepentingan privasi, kepentingan rahasia negara, kepentingan rahasia bisnis itu dibatasi. Ini orang-orang tertentu saja. Nah, Bapak dan Ibu, media sosial itu menjadi alat yang sangat efektif bagi kita pengelola perguruan tinggi karena dia bisa digunakan untuk berbagai tujuan sekaligus. Kalau saya petakan sih kira-kira ya empat tujuan. Satu, komunikasi kelembagaan. Yang kedua, komunikasi akademik. Ketiga, komunikasi publik dan atau citra publik atau branding. Menurut saya media sosial efektif untuk digunakan di empat aspek ini, dan mungkin tidak hanya 4, 5, 6, 7, 10 gitu ya, karena potensinya yang luar biasa. Pertama, kendala dalam menggunakan alat atau perangkat ya, bukan hanya hardware-nya tapi software-nya. Dikit dia tuh gak real sing bagus ya, bagus. Kendala yang sering saya alami. Yang kedua adalah kendala dalam menyampaikan pesan secara kreatif dan relevan. Misalnya ada pengumuman berupa keputusan rektor. Kita ada beberapa unit kerja yang ya begitu saja dicuplik peraturan rektornya ditampilkan di laman atau di postingan Instagram, gitu kan. Nah, bagaimana menampilkan pesan yang penting itu menjadi kreatif, secara kreatif sehingga menjadi relevan. Nah, yang tiga, tantangan yang paling besar menurut saya adalah memelihara komunikasi yang sudah mulai dibangun supaya engagement kita dengan masyarakat itu terpelihara. Media itu adalah pesan itu sendiri. Sehingga ketika kita menyampaikan sebuah pesan melalui media yang berbeda, maka pesan itu sendiri akan jadi berbeda. Media yang disampaikan melalui surat edaran, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui YouTube dan sebagainya, itu akan dipengaruhi oleh cara pengemasan dan media yang kita gunakan. Salah satu kesulitan yang menurut saya atau setidaknya saya alami betul adalah menggeser dari paradigma penting itu menarik menuju menarik itu penting, yang betul-betul menyita perhatian kita untuk bertahan, komentar, berinteraksi ketika kita itu kan bukan hal-hal yang penting, tapi sebenarnya hal yang menarik, yang lucu-lucu, yang galau-galau ya, yang romantis-romantis, yang apa sih, lagu-lagu yang sidro gitu lah lebih menarik perhatian. Mahasiswa biasanya akan sangat tertarik dengan apa? Siswa akan sangat tertarik dengan kalau semester tua ya berkaitan dengan wisuda, kalau semester awal-awal berkaitan dengan perlombaan, kompetisi dan sebagainya ya. Nah, karena itulah dalam komunikasi kita hari ini ada formula yang disebut dengan diakronimkan dengan AIDA. Kalau kita mau membangun pesan yang menarik,
maka perhatikanlah rumus AIDA ini: attention, interest, desire, action. Yang pertama, berdasarkan beberapa fenomena di media sosial yang saya perhatikan itu salah satunya waktu persona akun Instagramnya BIM itu mereka membuat komentar-komentar yang lucu ataupun mereka membuat postingan dengan balasan yang menarik gitu, yang masyarakat nggak mengira kalau akun seserius BIM itu mereka menempatkan posisi persona mereka dengan sekocak itu. Nah, kalau menurut Pak Rahmat itu kita sebagai akun lembaga akademik ya, seberapa jauh sih atau seberapa penting kita bisa menetapkan persona akun lembaga gitu? Karena saya rasa kalau misal kita lebih bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kalangan, itu ternyata mampu membuat antusias ketertarikan masyarakat untuk masuk mencari akun kita gitu loh. Jadi gitu. Kalau kita memang memiliki dalam tanda kutip selera humor yang baik, ya menurut saya nggak masalah, karena humor itu bahasa yang relatif. Artinya semua orang itu suka sesuatu yang menyenangkan, yang membuat mereka tertawa, lucu gitu. Itu menurut saya bagus gitu. Nah, sayangnya humor itu kadang-kadang seperti kita meniti tebing gitu. Kalau sukses ya kita dapat view yang bagus, tapi kalau kepleset dikit kita biasanya bisa terjatuh ke bawah, dan itu sakit atau bahkan membahayakan.